Halo kindergarten, apa kabar hari ini? How are you today? How are you today? How are you today? Are you happy? Ready to study? Okay. So if you're ready, let's pray verse. Put your hands together, close your eyes, bow your head. Let's pray. Dear Lord, thank you for your blessing today. Now we want to study. Please bless and guide us. Thank you, Lord. In the name of Jesus, we come and pray. Everybody say, Amen. Wah, senang ya ketemu lagi. Kita akan belajar. Oh, tapi Miss Rana sedih. Kemarin ada 3 yang tidak mengumpulkan tugas dan 1 yang tidak komplit. Kenapa sayang? Miss Rana mau nangis. Kamu membuat hatiku sedih. Oke, kalau gitu sudah kita lanjut saja. Yang mau belajar pasti menjadi lebih hebat. Okay, now we are going to continue our lesson today. Still we'll talk about a family, but as usual, we begin with a Bible study verse. Okay, look at over here. This is our share. Okay. Tadam, tadadam, tadadam. Nah, we still talk about family and we review about Bible story yesterday. Nah, kita mulai dari ini gambar. Masih ingat kemarin sesudah air bah datang. Selama berapa lama air bah menutupi bumi? 150 hari. Lalu air bah itu mulai surut. Apa yang dilakukan oleh Bapak Nuh? Sesudah air bah surut, maka Bapak Nuh mulai ngecek. Gimana cara ngeceknya, Miss Ratna? Pakai teropong? Tidak mungkin. Lalu apa yang dilakukan Bapak Nuh? Bapak Nuh melepaskan seekor burung gagak. Nah, kenapa burung gagak? Miss Ratna juga tidak tahu. Nah, apa yang terjadi? Burung gagaknya ternyata segera pulang. Dia mungkin sesudah muter. Kalau burung sesudah terbang kan hinggap di dahan pohon. Ternyata waktu itu walaupun sudah mulai kering, tetapi semua sudah pada busuk, belum ada pohon. Waduh, sehingga burung gagak pulang kembali ke Bahtera Nuh. And then what? Lalu kemudian Nuh menunggu. Lalu dia melepaskan burung merpati. Ternyata tidak lama kemudian burung merpati pun kembali. Kembali karena apa? Tetap waktu itu belum ada dahan pohon tempat seekor burung merpati bisa hinggap. Sehingga apa yang dilakukan burung itu? Dia kembali ke Bahtera. Nuh akhirnya berpikir, oh berarti dia belum punya satu tempat untuk hinggap. Lalu Nuh menunggu. Berapa lama Bapak Nuh menunggu? Bapak Nuh menunggu 7 hari kemudian. Nah, tada! Ini dia yang digambar kita. Seekor burung merpati kembali dilepaskan. Tapi apa yang terjadi? Kali ini, ada yang berbeda. Apa itu? Kali ini si burung merpati pulang membawa oleh-oleh. Aduh, senangnya. Pasti kamu kalau dapat oleh-oleh senang kan? Sama. Miss Rana juga. Wah. Dan Bapak Nuh mendapatkan oleh-oleh daun pohon zaitun. Wah, kalau daun sudah ada, berarti batang pohonnya sudah ada. Waduh, apa yang Pak Nuh pikirkan? Berarti tanah benar-benar sudah kering dan pohon-pohon mulai tumbuh kembali. Wah, Bapak Nuh merasa senang dan Bapak Nuh mulai menunggu. Kenapa? Karena pintu belum bisa dibuka. Ingat, kemarin yang nutup pintu siapa? Malaikat Tuhan. Jadi Pak Nuh menunggu Tuhan untuk membuka pintu. Sesudah 7 hari kemudian, teng.
apa yang terjadi? Tuhan berfirman, Nuh, keluarlah dari bahtera. Hah? Udah waktunya ya Tuhannya. Lalu tiba-tiba kedengaran bunyi boom, pintu bahtera yang tadinya tertutup terbuka. Wah, jadi apa yang dilakukan Bapak Nuh? Haram. Wah, sesudah berbulan-bulan di dalam bahtera, akhirnya mereka bisa keluar. Aduh, bebas. Mereka merasa senang. Aduh, mereka melihat kembali ada, wah, ada rumput-rumput, ada bunga-bunga. Senangnya mencium bau bunga, warna bunga yang indah. Wah, mencium aroma segar udara. Wah, mereka merasa senang. Karena mereka senang, mereka mengucap syukur. Apa yang mereka lakukan? Nah, ini orang percaya, anak-anak Tuhan, ingat selalu mengucap syukur. Itu tugas kita. Karena Tuhan itu begitu baik loh sama kita. Dikasih kesehatan, dikasih berkat, bisa makan, bisa minum, punya baju, punya tempat tinggal, bisa sekolah, bisa jalan-jalan, masih bisa melakukan semua aktivitas. Mengucap syukur. Seperti Nuh, mengucap syukur. Sama ya Bapak Nuh, dia terkurung di dalam bahtera sekian lama. Kayak kita juga terkurung sekian lama, gak bisa kemana-mana dengan bebas karena sedang ada corona. Tapi ingat, mengucap syukur. Nah, lihat, hari ini kita belajar satu lagi. Ketika Bapak Nuh mengucap syukur, lalu Tuhan berfirman, Nuh, apa ya lagi? Akan ada apa? Bukan. Tapi Tuhan merasa senang karena Nuh mengucap syukur. Lalu Tuhan berjanji, Nuh, aku berjanji mulai hari ini tidak akan ada air bah lagi yang akan membunuh manusia. Hah? Benar Tuhan? Benar. Nih, sebagai tanda janjiku, aku meletakkan busurku. Nah, itu dia. Itu bukan busur, Miss. Itu pelangi. That's right. Pelangi, rainbow, itu adalah busur Tuhan. Kamu tahu busur? Pernah lihat pemanah? Pemanah itu harus pakai busur untuk melepaskan panahnya. Nah, Tuhan berkata dalam Kejadian 19 bahwa pelangi itu adalah busur Tuhan. Nah, kalau kita sesudah hujan melihat pelangi, itu adalah busur Tuhan untuk mengingatkan kita janji Tuhan. Tuhan berjanji tidak akan ada air bah lagi yang akan menghukum manusia. Miss, pas banjir? Hello, banjir nggak sama dengan air bah. Ingat nggak kemarin? Waktu air bah, tinggi airnya sampai mana? Lebih tinggi dari gunung yang tertinggi. Pernah nggak kejadian lagi di bumi? Tidak pernah. Tuhan kalau berjanji pasti ditepati. Karena itu ingat selalu taati firman Tuhan. Nah, jadi ingat hari ini kita belajar ada janji Tuhan dan diberi tanda dengan pelangi. Oke. Sebagai anak Tuhan yang taat, mari kita hafalkan memory verse-nya. Ephesians 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ephesians 6 verse 1. Anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena itulah yang benar. Dalam ayat yang lain dikatakan, karena hal itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi ingat, harus taat. Oke, anak-anak SKA pasti mau taat. Nah, kita lanjutkan. Kita kemarin sudah belajar tentang huruf A. Masih ingat bagaimana cara menulisnya?
Perut gendut tertimpa kayu. Huruf A. Oke, bunyinya A. Nah, dari A ada kata apa saja? Tadam! Air. Tadi api. Air. Wah, lalu ada akordeon. Apa itu, Miss? Ini sejenis alat musik yang dia harus dipompa baru bisa dibunyikan. Seperti pianika. Kalau pianika ditiup, kalau ini dipompa. Akordeon. Lalu anoa. Miss, itu bukan sapi. Bukan. Mirip. Tapi ini sebenarnya kecil. Ukuran badannya seperti kambing. Nah, jadi ini anoa, banyak dari daerah Sulawesi. Lalu ada warna abu-abu. Ini warna abu-abu, in English gray. Oke. Nah, dihafalkan ya. Mulai belajar kembali. Perut gendut tertimpa kayu. A, huruf A. Selain itu ada kata apa lagi? Aku, apa, ada, agama, abang, adik. Wah, sangat banyak ya kata dari huruf A. Dihafal ya. Oke, next. Ini kita akan nonton video. Hi everyone. Let's talk about rooms in your house or apartment. Bedroom. Bedroom. Bathroom. Bathroom. Kitchen. Kitchen. Living room. Living room. Toilet. Toilet. Office. Office. Dining room. Dining room. Hallway. Hallway. Attic. Attic. Garage. Garage. That was great. Okay, that's all. Nah, okay. Look over here, children. Miss Ratna has some pictures. Look at over here. Bedroom. Kita review ya yang tadi. Bedroom. Bedroom itu kamar tidur. Kitchen. Kitchen itu dapur tempat memasak. Garden. Oke, garden itu kebun. Oh, no. Taman lebih tepat ya. And then, what is it? Dining room. Dining room tempat ruang makan. Oke, very good. Living room. Living room itu apa? Ruang tamu. Tempat kita menerima tamu. Living room atau tempat bersantai ya. Hallway, nih biasanya depan pintu. Nah, kalau di luar negeri kan banyak kalau habis pintu masuk langsung ada tangga naik ke atas. Bagian areal ini disebut hallway. Bathroom atau toilet tadi ya. Oke, nah itu di review. Memorize all the words. Parts of house. Later on, we are going to continue and Miss Ratna will give you new words about things in every room. For example, what kind of
things you can find in the kitchen, in the bedroom, in the bathroom, in the hallway. Oh ya, tadi ada beberapa kata ya, two words yang Miss Rana tidak buat gambarnya di sini ada attic. Attic itu artinya loteng. And then garasi. Garasi itu ada apa, Miss? Tempat gelas-gelas? No. Garage itu tempat kita menyimpan kendaraan kita dan perlengkapannya kalau di luar negeri ya. Oke, kita lanjutkan. Tugas kita hari ini adalah kemarin kan udah belajar tentang namanya kewajiban. Lalu kita belajar kemarin ketika kita tidak melakukan kewajiban kita, ketika kita buang sampah sembarangan, orang lain bisa terkena celaka. Hari ini tugas kita dari Cerdas Moral, halaman 5. Look at over here. Ada lagu yang berkata, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandi ku tolong ibu, membersihkan tempat tidurku. Nah, jadi sekalipun kita masih kecil, Miss, aku masih kecil. Hello, ternyata kita sudah harus punya tanggung jawab, kewajiban. Nah, coba lihat, mana anak yang melakukan tanggung jawabnya menjaga kebersihan rumah? Yang atas atau yang bawah? Yang mana yang benar menurut kamu? Diwarnai. Kalau diwarnai gampang, tapi Miss Ratna pesankan mulai hari ini coba lakukan. Miss, selimutnya kan besar, aku kan tidak bisa melipat. Lakukan yang kamu bisa sayangku. Contohnya waktu bangun. Rapikan bantalnya. Pasti mama papa sudah bisa senang. Wah, anak papa, anak mama hebat. Do your best, karena kamu hebat. Apa yang kamu bisa, coba lakukan. Misalnya apalagi, oh kamu tahu di rumah ada namanya sapu lidi untuk bersihkan tempat tidur. Oh kamu kibas-kibas aja. Mulai dicoba, kenapa tidak? Kan kita tambah hebat kalau mencoba. Oke, jagoan. Nah, Miss Rana tunggu hari ini tugasnya. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa, kita doa dulu. Dear Lord, thank you for your blessing today. We have finished our study, and now we are going to do our homework. Please help us to do the best. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we come and pray. Everybody say, Amen. Okay, children, do your best. Bye-bye. See you tomorrow.